tv1.com. Akun resmi Habib Bahar bin Smith mengunggah video pengeroyokan puluhan OTK. OTK ini orang terindikasi kadrun ya, terhadap Rai Surya MBCNU Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kiai Ihsanuddin Al-Badawi dan 2 orang banser serbaguna. Akun Habib Bahar bin Smith memperlihatkan Kiai NU dan 2 anggota banser tersebut sedang dikeroyok oleh puluhan orang terindikasi kadrun, diduga berasal dari rombongan Muhyiddin sebagai pengikut nasab Ba'alawi. Dipantau tv1.com melalui akun YouTube Said Bahar bin Smith. Said, tai kali Said. bukan masa Yahudi gelarnya Said. Rabu, Habib Bahar bin Smith mengunggah video pengeroyokan Rai Surya Cikarang Kiai Ihsanuddin. Habib Bahar bin Smith menulis video pengeroyokan Kiai NU dan 2 anggota banser berjudul, nih judulnya nih ya, Mogi kena batunya. Muhyiddin marah karena Habib difitnah sebagai PKI dan Yahudi, imbas tesis Imat. Tanda seru kutip. Kasus pengeroyokan Rois MWC Nahdlatul Ulama NU Cikarang Kabupaten Bekasi Kiai Ihsanuddin Al-Badawi dan 2 anggota bersama sebalik juga melakukan pengeroyokan tersebut bermula Kiai NU ingin menghadiri malam hari. Intinya kayak gitu ya. Gue cuma pengen menggarisbawahi aja nih kata-katanya si Bahar nih. Judulnya ya. Gue sih nggak pernah nonton videonya, emang kagak berminat, kagak menambah kecerdasan, malah menambah kegoblokan ya kalau nonton channelnya dia. Kagak sudi. Mogi kena batunya, Muhyiddin marah karena Habaib difitnah sebagai PKI dan Yahudi. Nah ini nih kata-katanya nih. Nah kalau difitnah, orang muslim tuh kalau difitnah itu tuh tugasnya itu tuh mengklarifikasi tuh fitnahnya. Bener gak nih Habib ini nih Yahudi, bener gak nih Habib ini PKI gitu. Kan gue tuh dulu pernah cerita tuh masalah gembong-gembong PKI dan di Yaman itu tuh partai komunis itu tuh negara Yaman itu tuh haluannya tuh komunis ya. Musa al-Musawa itu tuh gembongnya PKI itu ternyata Habaib. Itu fitnah apa bukan? Tolong jawab. Kalau bukan, tolong kasih literasinya, tolong kasih buktinya. Lu punya ahli filologi yang bilang bahwa Musa al-Musawa itu tuh bukan orang PKI. Terus kedua, dia mengkaderisasi lagi tuh gembong PKI itu yang namanya itu Ahmad Al-Aidid alias Dipa Nusantara. Nah, Ahmad Al-Aidid ini nih Ba'alawi apa bukan? Ahmad Aidid ini nih Habib apa bukan? Padahal kata anaknya Aidid itu ya Ba'alawi, Aidid itu Habib dari anaknya gitu loh. Jadi kalau PKI itu Habib itu fitnah apa bukan saudara? Fitnah apa bukan? Bukan, tolong, bukan fitnah, asli itu beneran. Bukan fitnah, goblok nih yang bikin judul itu tuh. Terus Habaib itu Yahudi apa bukan? Ya, bukalah Family Tree DNA, lihat ya, haplogrupnya tuh orang-orang Ba'alawi tuh yang dari Yaman itu tuh udah dites DNA dan semua menunjukkan tuh rata-rata haplogrupnya itu G. Kalau yang bukan G berarti dia di dukcapilnya itu tuh dicangkokan. Asal enggak emaknya selingkuh, selesai begitu doang kan masalahnya kan. Nah Habib itu Yahudi apa bukan saudara? Yahudi itu Habib itu Yahudi apa bukan saudara? Yahudi itu bukan fitnah, itu asli kenyataan. Jadi yang dibilangin sama orang-orang pecinta NKRI itu semuanya Habib itu PKI bukan fitnah, Habib itu Yahudi bukan fitnah. Kalau Habib itu bukan PKI, kalau Habib itu bukan Yahudi, keluarin data-datanya.
Ya kan secara ilmiah nih loh, nih gue cek iler nih, gue cek DNA, ternyata haplogroup gue nih bukan G, selesai gitu doang, nggak usah lu ngumpet-ngumpet, pakai ngaramin tes DNA lah, pakai inilah, pakai itulah. Terus teman-teman gue pada bilang, lu tuh dulu didatengin dari Yaman sama Belanda, dibeli dari pasar budak tuh, nenek moyang lu tuh bekas dari pasar budak. Itu yang ngomong itu tuh Kiai Husnu Mufid, sejarawan dari Jember itu. Jadi kakek moyang lu itu tuh dulu dia beli dari pasar budak di sono tuh di Yaman. Dari pasar budak sampai sini tuh udah disuruh perang sama orang Indonesia, disuruh ngejajah orang Indonesia. Pas orang Indonesia merdeka, lu ngeklaim kalau nggak ada kakek moyang aneh, Indonesia nggak bakal merdeka. Nah sekarang gini deh, gue tanya tuh, Muhyiddin yang ngegebukin itu tuh kiai gue tuh ya, kalau di gentle keluar lah, itulah kalau masa lu banyak tuh ngaku, nih gue nih Muhyiddin nih, ini tangkap gue, begitu selesai, nggak usah ngumpet kayak curut begini, dicari-cari langsung ngumpet sampai 5 hari. Sekarang nih polisi nih udah ketahuan ada plat nomornya, ada foto digitalnya, ada forensik digitalnya, apa segala macam. Ya kalau misalnya ya ada 2 kemungkinan nih. Satu dia diumpetin sama gerombolan lu, takut gerombolan lu itu kan dibilang sama Pak Kiai ya, kasus ini nih sebenarnya tuh Balawi itu lagi bunuh diri nih, lagi mencoreng mukanya dia sendiri gitu loh. Kasus kekerasan ini kita lihat aja ya, kuat-kuatan adu mekanik, kuatan lu apa kuatan kelompok gue, kuatan lu apa kuatan orang-orang tuh yang cinta sama NKRI, orang-orang yang pinter, orang-orang tuh yang udah nggak bisa digoblokin lagi, orang-orang tuh yang tahu bahwa lu tuh Yahudi, bahwa lu tuh gembongnya PKI gitu ceritanya. Jadi kalau mikir mah simpel aja, nggak usah ini nggak usah framing. Muhyiddin, kan gue udah ngomong nih, pasti ntar ujungnya kalau udah ketangkep nih, aku begini kan aku cinta dengan Habib, Habib difitnah menjadi PKI, Habib difitnah menjadi Yahudi gini-gini. Padahal mah bukan fitnah itu, tong, itu bukan fitnah, itu kenyataan, itu data, itu fakta. Untuk menyangkal data, untuk menyangkal fakta harus ada bukti-bukti otentik. Dia mesti nyewa ahli filologi yang bilang yang menemukan manuskrip bahwa dia itu bukan Yahudi, bahwa dia itu bukan ini, bahwa dia itu bukan PKI. Udah selesai begitu doang kan, simple, gampang, simple, jelas, singkat, padat gitu ya. Ya udah, maksud gue buat temen-temen yang lain ya, kalau gue sih ngikutin Kiai NU aja. Kiai NU suruh sabar ya sabar gitu. Nah misalnya ini berlarut-larut langsung dia bilang mau banser, udah kelar, udah selesai, udah. Pasti ada konflik horizontal gitu. Minimal ntar kalau udah pelantikan presiden tuh pasti ada konflik horizontal kalau didiemin larut-larut kayak begini gitu ya. Dari gue gitu aja ya. Bang Zaini, NKRI agak mati, Pancasila berani mati, merdeka, merdeka, merdeka.